Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan presentasi kami mengenai Journal Review Sustainable Innovation, Business Models, and Economic Performance and Overview. Di sini saya Muhammad Nova Ramadan bersama rekan saya Asmi Jundan, Jody Putra, Hilmi Fauzan, dan Muhammad Andika Pramudia. Next. Oke, jadi selama 5 tahun terakhir, minat terhadap sustainable innovation atau inovasi berkelanjutan dan kinerja ekonomi di dunia ini sedang meningkat. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor. Pertama adalah kondisi dunia yang sedang menghadapi berbagai masalah jangka panjang seperti perubahan iklim, penuaan populasi, pengguguran, kelangkaan air, polusi udara, air, dan kelangkaan bahan mentah. Lalu yang faktor kedua adalah kondisi ekonomi yang sedang bertransisi kepada yang dinamakan multipolar era, di mana banyak negara maju dan pendatang baru seperti China, India, Korea Selatan masuk di pasar global dan berlomba untuk membuat inovasi di bidang teknologi. Lalu faktor yang ketiga adalah pemerintah saat ini tidak dapat lagi mengandalkan tingkat kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat untuk memastikan kesejahteraan dan terciptanya lapangan kerja. Hal ini terjadi setelah terjadinya krisis ekonomi di tahun 2008. Montalvo et al. Berpendapat bahwa daya saing masa depan tidak lagi didefinisikan sebagai perjuangan untuk tetap kompetitif di pasar saat ini, tetapi sebagai penciptaan pasar baru yang ditopang oleh inovasi. Next. Kondisi yang terjadi saat ini, di mana masalah mengenai isu sustainability memicu peluang bisnis dan pasar baru. Hal ini dapat dilihat dari besar investasi pada eco-innovation yang diprediksi akan meningkat dari 2,4 triliun US dollar di tahun 2007 hingga 2011 menjadi 10 triliun US dollar di tahun 2020. Hal ini akan memicu terciptanya pasar global baru yang memungkinkan smart specialization di beberapa wilayah dan memberi pemerintah horizon jangka panjang secara politik untuk tindakan kebijakan. Meski demikian, saat ini kita masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai bagaimana inovasi berkelanjutan dapat direalisasikan dan dapat saling menguntungkan bagi mereka yang mengimplementasikan pada sistem produksi maupun kegiatan konsumsi. Mengutip dari Bunz dan Wagner tahun 2009, model bisnis berkelanjutan memberikan hubungan konseptual antara inovasi berkelanjutan dan kinerja ekonomi pada tingkat sistem yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya, jurnal ini membahas tentang produksi dan konsumsi berkelanjutan melalui inovasi. Nah, inovasi berkelanjutan ini yang berfokus pada kelanjutan ekologi. Untuk pembahasannya itu masih sangat terbatas, hanya ada beberapa. Dan beberapanya di antara itu adalah satu dari Carlo Hermon Silla et al. Tahun 2010. Dia menjelaskan bahwa Eko-inovasi merupakan inovasi yang meningkatkan kinerja dari lingkungan itu sendiri. Lalu dari Komisi Eropa tahun 2007, inovasi ramah lingkungan atau eco-innovation adalah segala bentuk inovasi yang bertujuan pada kemajuan yang signifikan dan dapat dibuktikan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pengurangan dampak terhadap lingkungan atau mencapai penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Lalu, menurut Bonds, pembangunan berkelanjutan membutuhkan transformasi bagian lebih besar dari sistem produksi dan konsumsi, seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, karena sistem produksi dan konsumsi ini lebih besar dari sebuah inovasi yang simpel. Nah, menurut Markides dan Gorski inovasi ini dikategorikan sebagai inovasi radikal karena dicirikan dengan menciptakan pasar baru ke dunia yang mengganggu pelanggan dan produsen. Jadi menciptakan pasar baru. Nah, selanjutnya adalah kaitan inovasi berkelanjutan dengan model bisnis. Inovasi berkelanjutan biasanya berhubungan dengan pengembangan produk dan layanan agar kinerja suatu perusahaan lebih baik lagi. Fokus dari inovasi berkelanjutan dalam bisnis ini berhubungan dengan analisis dan manajemen sistem. Nah, dalam model bisnis ini, agar suatu perusahaan sukses, perusahaan perlu menggabungkan beberapa elemen. Terdapat 3 elemen, yaitu yang pertama value proposition, yang kedua configuration of value creation, dan yang ketiga adalah revenue model. Next. Nah, model bisnis yang terkait dengan inovasi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah menurut Bonds dan Leeuwen pada level konseptual inovasi berkelanjutan, kebutuhan untuk mengubah model
bisnis tergantung dari kapitalisme natural dan mekanisme pengacuran kreatif dari industri yang sudah ada untuk suatu keberlanjutan. Dan menurut Oken dan Sonen tahun 2010 dan Tukar dan Teamster, pada inovasi berkelanjutan, model bisnis merupakan kunci untuk mengubah apa yang dinamakan produk menjadi jasa dengan menggunakan perekrutan sebagai konsep layanan berguna. Next. Selanjutnya adalah konsep dari model bisnis yang menurut tiga aspek yang berguna untuk inovasi berkelanjutan, yaitu yang pertama adalah value proposition yang membuat hubungan antar perusahaan dan pelanggan tidak dibangun pada produk layanan tersebut, melainkan pada nilai dan layanan. Yang kedua adalah configuration of value yang secara langsung menunjuk kepada sistem yang lebih besar termasuk bagian teknis maupun sosial. Aktivitas suatu perusahaan merupakan bagian dari sistem yang lebih besar tersebut. Dan yang ketiga adalah distribusi nilai biaya dan manfaat yang mengarah pada persyaratan bahwa semua pelaku bisnis perlu memiliki keseimbangan baik terhadap biaya dan imbalan balik yang didapatkan. Next. Nah, selanjutnya juga membahas tingkat makro mengenai sistem inovasi, sistem sosial teknis, dan manajemen transisi. Sistem inovasi biasanya dilihat sebagai knowledge atau teknologi yang menghasilkan suatu sistem. Dalam pendekatan inovasi, perusahaan adalah aktor yang menggunakan knowledge dan teknologi untuk meningkatkan daya saing dari produk dan jasa mereka dan memperkenalkan pada pasar. Nah, pendekatan ini juga mengakui perusahaan menghubungkan jaringan perusahaan yang lain seperti peneliti, pemerintah, penyedia layanan berantara banyak jenis sistem inovasi seperti inovasi sektoral dan inovasi teknologi. Inovasi sektoral itu inovasi menyatakan inovasi adalah sumber dari daya saing suatu perusahaan atau industri. Sementara inovasi teknologi mengatakan inovasi adalah suatu kendala yang mendukung dari suksesnya pengembangan teknologi berkelanjutan yang menyebarkan ke dalam masyarakat. Next. Nah, transisi keberlanjutan dalam inovasi sistem bidang akan berkembang pesat jika dari perubahan sosial teknis menuju suatu sistem berkelanjutan. Nah, transisi ini berfokus pada yang pertama adalah membuat domain sosial seperti mobilitas, sektor industri, atau wilayah berkelanjutan dalam jangka panjang. Dan selanjutnya adalah studi transisi dari masa yang lalu. Next. Selanjutnya adalah kaitan daya saing dengan inovasi berkelanjutan di berbagai tingkat. Untuk pertama adalah tingkat nasional. Menurut sumber yang tertera, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing nasional, mulai dari sumber daya hingga kegiatan pemerintah. Kaitannya dengan inovasi berkelanjutan adalah faktor-faktor tersebut memiliki kesamaan dengan faktor-faktor yang mendorong sistem inovasi. Next. Lalu pada tingkat internasional adalah kaitan daya saing internasional dengan model bisnis terletak pada dua pelaku utama dalam sistem inovasi, yaitu pengusaha dan pemerintah. Nah, sistem inovasi ini mendorong banyak faktor daya saing, yang mana bertujuan untuk membangun pasar dengan inovasi berkelanjutan dan membuat negara mampu bersaing secara internasional, yang mana tergantung pada kemampuan pemerintah untuk merancang dan menerapkan kebijakan inovatif untuk mendukung pengusaha agar menerapkan model bisnis baru yang sustain dengan teknologi dan layanan yang baru. Next. Selanjutnya, paper ini membahas paper-paper lain dengan isu yang berkaitan. Pertama adalah paper konseptual terkait model bisnis dan inovasi berkelanjutan. Terdapat paper dari Bulls dan Ludick pada tahun 2013 yang memberikan kerangka kerja konseptual dan agenda penelitian melalui tinjauan literatur tentang konsep model bisnis dan inovasi berkelanjutan, di mana inovasi berkelanjutan yang sukses dapat dianalisis dari cara perusahaan menggabungkan proporsi nilai dengan supply chain management, customer interface, dan revenue model. Selain itu, terdapat paper dari Lorbach dan Witzman pada tahun 2013 yang mengembangkan kerangka kerja konseptual yang berorientasi pada perusahaan yang dibangun melalui perspektif transisi pada inovasi berkelanjutan di seluruh sistem. Paper ini membahas konsep baru dalam menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menghubungkan model bisnis mereka ke proses transisi dalam sistem yang lebih besar. Selanjutnya, terdapat paper yang membahas proses pada perusahaan yang mengembangkan model bisnis berkelanjutan. Pertama, terdapat paper dari Karadzic et al. Pada tahun 2013 yang menganalisis kooperasi penangkapan ikan dalam proses perubahan akibat krisis dalam sistem sosial ekologis yang menjadi bagiannya, di mana dengan menggunakan pendekatan konsep model bisnis dari perspektif ketahanan dan adaptasi organisasi, studi ini memberikan wawasan tentang cara di mana organisasi dapat mengembangkan kemampuan untuk lebih adaptif dengan sistem ekologi organisasi tersebut. Selain itu, terdapat paper oleh Iles dan Martin yang membahas bahwa model bisnis berfungsi untuk menyediakan hubungan antara produsen dan pelanggan, di mana untuk rangkaian produk baru dengan klaim sustainability, perusahaan perlu memiliki kemampuan dinamis untuk membuat model bisnis berfungsi secara efektif. Dan juga terdapat paper oleh Keskin et al.
yang menganalisis proses di mana sejumlah usaha baru berusaha untuk memantapkan diri di pasar yang masing-masing secara khusus ditujukan untuk menyediakan produk atau layanan yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya, terdapat paper yang membahas pentingnya stakeholder dalam pengembangan bisnis model baru, di mana paper dari Matos dan Silvestre menunjukkan bahwa model bisnis baru tidak hanya diperlukan, namun juga mengharuskan perusahaan untuk mengalihkan pemangku kepentingan dari satu tujuan ke beberapa tujuan untuk membuat model bisnis tersebut berhasil. Selain itu, terdapat paper dari Cashin yang membahas alternatif sustainability dalam bisnis model, di mana paper tersebut menganalisis proses pada 6 perusahaan yang memperkenalkan model bisnis yang berkelanjutan ke pasar. Analis kasus ini mengungkap 4 faktor relevan yang kemudian diterjemahkan menjadi rekomendasi untuk membuat pengenalan pasar yang sukses, yaitu implementasi eksperimen sosioteknis, pembentukan jaringan pelaku yang luas, membangun visi proyek bersama, serta penciptaan ruang untuk proses pembelajaran yang luas dan refleksif. Dan terakhir, terkait dengan inovasi berkelanjutan, terdapat paper dari Gaziul Soy et al. Yang mengusulkan metode skenario di mana perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih transformatif yang diperlukan untuk membawa transisi dalam sistem produksi dan konsumsi yang diperlukan dalam jangka panjang. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan pengembangan visi jangka panjang dengan strategi pengembangan produk dalam jangka pendek yang memiliki relevansi untuk pengembangan produk dan model bisnis perusahaan yang terlibat dalam transisi seperti energi terbarukan atau mobilitas listrik. Next. Berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan, kami mendapat beberapa hal yang dapat dicatat sebagai hal yang penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara inovasi berkelanjutan, model bisnis berkelanjutan, strategi, dan daya saing, dan dapat disimpulkan bahwa inovasi berkelanjutan meningkatkan model bisnis berkelanjutan, strategi, dan daya saing dalam skala nasional maupun internasional. Dan menurut Agion dan kawan-kawan, tanpa inovasi tidak akan ada sustainability. Next. Dari pengerjaan tugas review paper kali ini, kami mendapatkan beberapa lesson learned. Yang pertama adalah inovasi tidak sekedar sesuatu yang berbeda dari pendahulunya, namun inovasi adalah sebuah langkah awal dari berkembangnya suatu sistem. Kemudian bisnis model dapat membantu perusahaan dalam menggabungkan berbagai macam aspek untuk menciptakan nilai terkait ekologi, ekonomi, dan sosial. Selain itu, sustainable innovation berkaitan dengan sustainable business model dan strategi penerapannya, di mana bisnis model merupakan salah satu pendekatan untuk dapat lebih mendalami terkait sustainable innovation serta implementasinya. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.